Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Fahmi Mutakin dengan NIM 196600051, kemudian Moh Ageng Prayogi Romdan dengan NIM 20060611046, kemudian Najwa Syafira Nafilatul Lail 2006060611075. Di sini kami akan menjabarkan atau mempresentasikan hasil dari studi kami terkait fikih arsitektur yang kami beri judul Hikmah Ajaran Berbuat Baik Al-Ihsan dan Hak Memanfaatkan Benda Secara Bersama atau Hakku Al-Irtifaq bagi sebuah bangunan dalam fikih arsitektur. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian ihsan itu sendiri. Apa itu al-ihsan atau ihsan? Ihsan berasal dari kata hasuna yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya dari hasuna itu adalah ihsan, yang artinya kebaikan. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Lanjut kepada pengertian al-irtifaq pada hakku al-irtifaq. Secara etimologi, irtifaq ini berarti pemanfaatan terhadap sesuatu. Terminologinya atau secara terminologi atau istilah dari hak irtifaq adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi ataupun milik umum. Untuk contohnya sendiri adalah hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak lewat, hak saluran pembuangan air, hak berdampingan, dan hak karena berada di bagian atas. Materi selanjutnya yakni landasan normatif dan sebab terjadinya hakku al-irtifaq. Al-Quran sebagai landasan normatif. Dalam Al-Quran terdapat ribuan ayat kauliyah yang membicarakan semua masalah dalam berbagai kondisi dan kisah-kisah yang dapat dijadikan pelajaran bagi kehidupan manusia pada masa depan. Hukum Islam mengakui adanya kepemilikan manusia, meskipun hak itu hanya terbatas pada legalitas, pengelolaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik sebenarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120 yang artinya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, serta apapun yang ada di dalamnya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 109 yang artinya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Yang ketiga, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17, yang artinya, sungguh benar-benar telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar begitu, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya, dan seluruh yang berada di bumi. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab-sebab terjadinya hakku al-irtifaq. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebab-sebab terjadinya hakku al-irtifaq ada 3. Yang pertama, perserikatan umum atau sejak semula barang tersebut untuk kepentingan umum. Yang kedua, adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi. Seperti penjual mensyaratkan bahwa tanah yang dijual masih bisa dilewati bersama. Yang ketiga, at-taqadum atau kadaluarsa. Hak irtifaq yang telah berlaku sejak lama. Tidak ada yang tahu kapan mulainya. Materi selanjutnya yaitu implementasi al-ihsan dalam konteks fikih arsitektur. Yang pertama, aspek ibadah, yaitu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ialah ibadah yang pelaksanaannya menggunakan aturan-aturan khusus. Contohnya yaitu sholat, puasa, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang pelaksanaannya tidak menggunakan aturan-aturan khusus, yaitu contohnya yaitu berbuat baik kepada sesama, berbuat amal. Selanjutnya yaitu aspek akhlak, yaitu sebagai seorang arsitek muslim, kita bukan hanya dituntut untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam pada rancangan desain bangunan. Lebih dari itu, kita sendiri sebagai seorang arsitek muslim harus memiliki akhlak yang baik dalam berprofesi sebagai seorang arsitek. Selanjutnya yaitu aspek muamalah, yaitu hubungan timbal balik antara hamba dengan manusia lainnya, seperti tetangga atau orang di sekitar rumah kita, hamba dengan hewan, dan hamba dengan tumbuhan-tumbuhan, termasuk juga dengan makhluk gaib, sekalipun harus berlaku akhlak ihsan kepadanya. Next. Selanjutnya yaitu ragam haqqu al-irtifaq dan implementasinya dalam konteks fikih arsitektur. Yang pertama, hak as-surb, yaitu hak manusia atau hewan terhadap air untuk memanfaatkannya. Selanjutnya yaitu hak al-majra, yaitu adalah hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain ataupun tidak. Selanjutnya yaitu hak at-ta'ali, yaitu hak seseorang untuk menyalurkan kotoran, baik manusia ataupun rumah tangga, ke penampungan atau saluran umum dengan mempergunakan selang yang melalui jalan raya, lahan, rumah, dan perusahaan milik orang lain. Next. Yang keempat yaitu hak al-masil, yaitu hak untuk sampai ke rumah atau ke lahannya dengan melalui lahan orang lain, baik milik umum, seseorang ataupun pribadi. Selanjutnya yang kelima yaitu hak al-murur at-thoriq, yaitu hak seseorang untuk tinggal di tingkat atas pada perumahan bertingkat, yaitu apartemen atau hotel, dan menjadikan loteng rumah orang di tingkat bawah sebagai lantainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu hak al-jiwar, yaitu hak seseorang untuk tinggal bersebelahan dengan tetangganya disebabkan oleh saling bertemunya batas milik masing-masing. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.